Terus giliran orang cerita ya orang kakak mana yang kayak kamu tadi paham lah. Nanya tuh orang di SMA aja dari KMT gara-gara mana kepaksa sih rap lebih kepaksa deh. nah paling ini salah kepaksa Awalnya kita kepaksa kan. Terus emang sih orang tuh kumaha jelema teh nya mung diatur mau segala diatur lah intinya kudu memberi kebebasan gitu tapi tong sampai marah teh sok ngatur-ngatur orang lah intinya mah orang numpang ke sana teh ka jelema nu sok ngatur gitu jadi sok mana orang pemimpinna manehna nu ngatur sebelah gitu tapi di kelas orang mah solid ya sarowe jeung IPS 2 jeung kelas maneh gitu suka ngadain kita rutin main gitu terus sampai muncak tapi mereka tuh care gitu lah intinya di NT ref pernah nggak ngadain bardak gitu bardak masih anjar yang NT itu touring atau kumaha gitu pernah tuh dan paling mau pelombaran kemana kalau anak-anak daripada itu kan nongkrongnya di Pengbo tempatnya si Fikri Bas tapi di rumah ya kita ada agendanya kos muncak lah salah satu mereka sampai ke Puntang jeung Gede Pangrango mun ente mah muncak di jeung barudak boksi kan kumaha maneh aya cerita tuh muncak itu dalam segi persiapan karena nyolong dadakan gitu nya jangan lepis bahas batu nama ieu ngan perlengkapan sianorek piknik itu mau pas tendan gitu tenda mah mau tapi anu piknik nah tete aing itu mau matras begitu Rafali mun di urang mah ya riweuh nanti mesen matras bareng terus tenda kumaha gitu karena itulah istimewanya barudak teh semakin riweuh teh semakin kumaha ya persiapannya semakin bener-bener lah ini. Mana kemana wae muncak yang barudak begitu Putri Gunung Bendera teh gunung Puntang lain bendera mah di Padalarang bendera gunung naon eta ngaranna mantap gunung Bonteng terus yang paling itu mah pas kita muncak gunung sesungguhnya Burangrang itu lewat trek nu bahasa orangnya mana teh enggak lewat yang lain dulu lupa lagi namanya ternyata tapi kita ngomong sarung 8 jam gak nyampe soalnya non shock baru pertama kali mereka juga anjir kayak gitu alena bawa ereuna itu nama bawa ereun udah sana shock aja jalan teh sih gak macet tebing terus teh ada sih yang bikin ngedown pisan mah ya. Pas sudah mau maghrib tapi masih belum nyampe puncak nah, itu udah pada panik udah pada down aja moral mentalnya itu udah pada down aja ada nu sampai ke gering pada jalan teh buru udah pasti ngawaduk kayak sekedeng deui gitu main semangat memang sih biasanya buat teman kedeng deui emang orang ya menurut saya orang mah tentang Puntang teh lewat jalan iya nu di samping masjid pasti tahu lah itu kalau yang pernah mencak Puntang itu ada jalan tembusnya kan jalannya yang treknya yang dilewat samping masjid itu ke atas ke Pemancar indahnya kan iya orang di hujan sampai ke Pemancar akhirnya turun guys baju basah hujan iya pokoknya mah subuh sih maghrib lah sampai ke handap teh katanya teh merangge nya baru pertama kali muncak ke Puntang nah ngerasain si hawa pegunungan teh pisan orang make naon cik di tenda iya make sunscreen pas kebakar aja beda ya udah nu di gunung mau kutuna kehangatan tubuh dan kehangatan luar
anjir. Da pegal-pegal eta mah cocok namanya. Eta mah kan deket pisan jeung kulit atau pegal gitu mah da otot. Ieu mah di jero mah tiis. Nah eta orang ada balik berangkat deui lewat dinya deui rek. Pokoknya kalau berarti kayak 4 jam, 4 jam. Pokoknya di jam setengah 7 tapi jam 11 ya. 4 jaman ya segitu. Nah, 4 jaman lah pokoknya mah. Sampai kalkur nibarkeun biasa. Mun ente mun di puncak pasti popotoan tuh. Puncak gunung pasti di puncaknya pasti popotoan kan. Aku ulang aja. Mun urang mah popotoan ya ngeberkeun bendera, pas bendera gitulah. Jar sih. Kayak terpaling mah atributnya gitulah intinya mah. Mas eta ngobrol lah biasa lah itu di puncak teh. Terus turun apa si Richard tuh mana? Si Richard Al di kelas orang leungit anjing padahal dia itu udah turun ke bawah nggak bilang-bilang anjing. Satu barudak tuh para panik KB. Terus si Pakri tereh labu ka jurang. Itu pengalaman itu teh orientasi awal puncak. Anu kadua nama ke Gede Pangrango ya agak mistis ini. Mana mah contohnya ya ke Gede Pangrango kan. Agak mistis lah ya. Di kadang badak teh suka suara yang aneh-aneh lah gitu. Terus di Gunung Gede nama aya nu sekelebat rep anu sekelebat apa tuh di mana pernah nggak lagi muncak tuh panggil sekelebat gitu nah itu kan sih pemina apa sekelebat gitu teh di orang mau kan tapi enaknya muncak di Gede Pangrango tuh sih orang nggak unak-unak kalau di puncak orang buat ngeluarin emosi kita lah ini muncak tuh tujuannya itu menurut gua selain melihat menikmati pemandangan alam tuh ini bang stres Lama coli bisa. goblok katanya mengeluarkan problematika salah satunya dengan muncak mah Tapi itu kan lebih efektif dan sederhana gila deh daripada duit. So sekarangnya ya mau kan pengalaman berbeda daerah kali astagfirullah ini masih sering lah ini masih sering gitu. Terus next ya mana pernah ditawarin ikut geng nggak? Lagi idiot Tuh mana nggak terlalu santuy orang mana juga dunia sorangan main HP wae si Raihan main HP wae mah aing ngahulung kan aing kan ADHD. Terus nya aku mah KM pun diajakin gitu tuh pada kita bisa jadi mata-mata guru apa tuh superman lah itu orang pernah ditawarkan ya itu lagi beda gaulan ayah ngabis kantong pemilu itu pengajak siapa yang luas kayak ini ngajarin pergaulan sorangan sama ini kita bahas tentang film ya rek Film apa yang operasi Ox sama Scarface itu nya agak ke depan lah ya kaca tingali udah nyender yang hese gusti kayaknya geser kenal tuh sok operasi Ox ini salah satu pengalaman yang berkesan buat operasi Ox sama Scarface ini gara-gara nya itulah ya kekurang solitan berdak lah bukan berdak sih tentang pelajaran lah bukan kekurang solitan ya gesekan lah itu beruna gesekan batin itulah atau gesekan ini gesekan batin gitu atau gesekan untuk nah awalnya tuh orang ngumpulin sawah itu bahasa itu teret gitu si awalnya kita ngumpulin siapa aja rek si Mani anu bisa sih Mani yang orang kita tuh Mani si Darmos si Cipto kan ya kayaknya tuh si Cipto mah ada gara-gara kita buat film yang dibully itu ya aku dibully bu mana itu si Esther aja ngenah pisan mana ini anjir si Eta kabupaten si kebukuan si Mario sama si Kang Agung ya itu salah ini maaf ya kalau orang yang nonton ya mah itu pengalaman kocak ya sama si Esther ya mau penonton lagi mulai nyawa Asia terus Asia oh siapa si Adi siapa
Oh, sekolah. Itu kan Jadi makan masuk ke YouTube isi udah beli. Emang YouTube baturan mana kumpul lo apaan? aku bahan Publik emang sih. aja. Mana kalau ada tuh kayak rekomendasi take down biasanya gitu aja. Cuma ya ini juga nggak nyemarin nama baik juga, ini kan pengalaman lah. Nah dari itu si Cipto kan salah satunya klien kita ikutin waktu buat film Kementerian Hukum dan HAM lah kalau nggak salah itu. Gue lupa judulnya. Itu editan aku. Si Adin kan? Si Iya. Bang Adi. Nah, siapa? Bukan si Deki dah, si Bang Adi dah dia. Si Deki mah memperkecil si apa sih namanya? Filenya si Deki. Kan mana dibully pertama nama dibully. Ada dalam segi pemosisian kamera, Kan itu masih ratio nya meratio mah nya geus alus tapi nu ngedita artinya jadi aneh ditambahkan sing nu misalkan beun geus nyawa sudah landscape aya ditambahan nu potret kita ya kesana kan itu masih dia kameramen itu sadar itu teh. lain eta mah aya nu ngedit aja Ya mau orang mah ada sih dia masa agak kesana. Sok menurut mana aku masuk emang kesalahan edit naon gitu kali. Landscape itu aku masuk. ada hal yang di luar syutingan aja ditasukin kena film Apa orang tujuan mau nanya waktu mah ya nyun atau nyun teh atuh nyumenin yang banyak waktu mah nyun di dia di aja kok ya di ya sih di lingkungan sekitar kota tuh misalkan kalau matahari nanti lingkungan dia nyambung lah iya mah gak nyawa cuma hi gunung hijau pantai ya itu banget lain. Nah, hanya sudah si Cipto kan kita ajak dari hal itu si Cipto kan si Rifki menurut sama. Nah, menurut pertama kita rapat tuh operasi op sabar kali 2 kali kan latihannya yang si Kang Nabil. Ada diceritakan nama lain kan si Kang Nabil pengalamannya. bokep Mana Swedish mah agak ngerasa gitu bahasa sama ya. iya sama film project kurang ngomongin itu hukum tuh tentang nacing Konsentrasi. lain konsentrasi bisa Cuman kan gerakannya tapi orang mah aneh selalu ketika dilatih ke orang ingat tuh anu badak kasih Arlando kan dilatih ke orang gitu terbalik wae tapi ketika ada Kang Nabil teh disiplin anjing itulah bedanya kalian teh anjing. Kenapa dah menurut mana gara-gara Kang Nabil teh ditakutin sama mereka gitu. siapa itu mana mah Ya orang mah yang gancang yang film mah iya menyen film mah tong gancang itu udah proses tuh pas sabar kecuali manusia yang film kontrak yang perusahaan dia Cuman deadline aja mah sabarnya ya ini paling sabar tuh karena cari cing wae nyantai wae tak eta tapi nya jujur loh plastik aku mah orang mah apresiasi ya nggak ada ya kan bisa lumayan lah gitu dari segi koreografinya juga anak-anaknya agak tahu lah posisinya gimana mana ngerasain tuh kan mana kan waktu orang hanya dari kira lah next time pasti oke kan masalahnya ada kajian BT ngumpulkan barudakna orang mah yang boga idenya kieu ngajian rebon apa tuh rebon diulangi lagi gitu operasi waktu tapi lebih halus tapi barudakna udah sama mana yang nyanyian konsep mah mencegah mending kieu mana nyanyian film idenya tong gede teuing idenya mana proses okman tapi ka aya buka ieu aya buka aksi itu mah action gitu nggak naon action mah kudu melibatkan banyak orang terus simpel we drama naon drama cintaan percintaan anjing
serial killer gitu. Iya, Ya, serial killer gitu. konsepnya bebas, tapi orang paham. Mulai orang paham. Ini tonton. Bisa juga sih. Cuman ada orang bahasa itu ada terus boga airsoft loba terus hayang action aja. Udah yang dalamnya ingatnya dalam film itu harus sabar proses proses. proses tidak mengkhianati hasil. Terus amun operasi op menurut mana kesana kumaha kan mana kenal pengalaman begini kenal orang kayak Awan, si Lupika, terus si Wendy, Starmos gitu pengalaman. Ayo nu berkesan tuh operasi op waktu proses syuting gitu. Yang paling bersantai itu pertama kali ya yang bisa tahu nanya speaker aman film itu jadi mah intinya nggak usah kesana. Padahal kan nggak si Afrikanya orang biasa ya pas ngambil awal lagi. Hasil kalah ya. Ini ya ini awalnya juga buatnya sih juga buat dia. Apa tuh anu klarifikasi teh anu kedua orang pertama. Itu klarifikasi ya Pak. Yang orang berkesan ya ini yang klarifikasi itu kejadian yang ada kejadian kesurupan teh itu mana kayak lebih panik kan. Bayangkan ingat tuh masa deket masjid teh aing teh urang teh naik motor nasi Orlando nyawa kupling agak ribet lah kupling karbu kan urang nabrak pohon anjing tai salah satu aya kata tapi jujur loh eta kejadian eta teh salah satu yang buat orang wah gitu kudu ngadoa heula intina mah rep Dawara kan Kang Agil pernah ngomong kalau misalnya lagi asar atau isya asar dulu asar kudu istirahat lah malam ini makan dilaskeun teh aja nih ke badak teh kan gara-gara waktu oke kan aneh oge salah awan sadar itu teh gitu namanya nah urang kesampingnya itu namanya jangan melupakan apa ini kudu beli kelawan iya ini yang sebut apa ini ya kita menyanyi film yang nama yang menyanyi film anak super simple ya kalau lebih ke tong ke banyak orang soalnya nawan ya orang-orangnya juga sudah diatur sudah dikumpulkan lah dikumpulkan oke ya ada orang yang percaya ini bisa ya waktu longgar nah langsung sekarang kita podcast curhat podcast itu pengalaman orang kan ya tema nama pengalaman orang pengalaman kita baru dapat nah no kedua teh ya menurut mana kalau ingat kayaknya menurut mana ya orang kan selain itu orang mah ada anehnya orang teh nyaretnya gitu orang bergaul tuh dengan berbagai macam orang yang komunitasnya gara-gara project juga sih buat komunitas lah gitu lah salah satunya itu Creative Fest apalah mana Creative Fest mana yang mau diajak malah embung kesibuknya mana sudah gatur ya kan ngundang si Panji Waksono kan itu Creative Fest salah satu yang membuat orang ngerti tentang keanggotaan badak tuh gimana ngatur badak tuh Creative Fest salah satunya edan aja tau aja bener-bener aja Evan punya itulah pokoknya mah tapi di situ orang belajar bergaul sama siapapun sok orang mah tuh pernah jujur ya tuh pernah bergaul tuh sama orang itu doang ibaratnya teh yang tongkrongan itu ngumpul tuh pernah rep orang mah pasti nyampu jeung si ieu mana gitu teh ya paling mana kan gitu badak kelas jeung boxing ngumpul kan atau anak kampus orang mah nyampur gitu punya orang dalam pergaulan gitu orang mah teaching sih lebih ke diem aja nih kalau misalnya nggak apa ya sefrekuensi dengan orang orang tak apa ceritanya mending cicing mah ya orang aku rasa tapi menurut pengalaman ku orang pasti orang ngomong ke ndak emang ayam kayak tawaran kita dah emang masa anak-anak teh membentuk karakter sih gitu. Ya ini juga jangan dicontoh ya kayak video tadi kan ya pedala aww gelut gitu lah goblok ketemu
Harusnya kita harus mikir logis gitu, ngapain buat gituan dia naon gitu. Untung nama anggar we di penjara, untuk mah di penjara ditangkap polisi mah parah kan. Masih mending diontrok ke orang tuana. Aneh pernah tuh diontrok gitu. Pernah. Nah, kita pergaulan orang mah jujur ya nggak pernah bergaul sama satu kelompok itu doang, nggak, itu nyampur gitu. Yang membuat kita tuh tahu pluralismenya barudak tuh gimana. Di Cimahi mah nyawa ya, Cimahi mah keras tapi itu banyak pergaulan yang berbeda-beda itu. Sosialisasi lah itu, belajar bersosialisasi. Nah, lanjut ya. Mana yang pernah ikut podcast kan? Podcast mana sih? Stand up comedy pernah kan? Nonton stand up Nonton stand up. Pernah kan mana? Kemarin jelaskan ini salah satu perjalanan orang menarik teh stand up comedy, meskipun beberapa kali orang pernah nonton ya. Menurut gue itu salah satu hal yang menarik loh ya. Menurut saya sih menarik kalau konsepnya nyambung sama yang saya ini. Karena sebenarnya mah dari konsepnya yang serupa, jadi serupa ya ketawa aja. Iyalah. Yang dulu atau yang udah pengalaman yang saya alami yang dijelaskan kembali dalam stand up comedy kan ketawa langsung, atau dalam hal yang dikaitkan gitu kan. Ngomong dua orang kan. Tapi yang paling itu yang apakah komedi sekarang udah mati? Belum. Beda orang mah jujur aku soalnya ayo banyak yang belum ada kesinggungan. Kayak kesini. Main lapor Itu masalahnya. pada kan Sarah ada emang ya emang sih dalam cek agamanya itu menangungkan karena jam Sarah jadi dia teman menangungkan agama lo kayaknya lo paling salah nama aing seserian pas nggak ngajokkan tentang Nah itu mah kumaha yang buat ngehibur kan gitu ya jujur kemarin emang salah sih, emang salah, cuman buat menghiburnya biar mereka tahu. Kadang-kadang stand up itu mengajarkan apa ya, untuk kita biar lebih tahu lah itu namanya kan, lebih tahu nanya sebenarnya baiklah nyebut aing munafik tapi aing mereka jawab tentang hal-hal lu itu kalau temenan dalam cara agama. Oke, next. Tolong agama parah lah. Aduh, aing munafik Mana itu? Tapi mah ya emang sih emang isi wayahna kudu. Dan mereka juga ngejok agama juga diperingati lah, Ref. Jangan ngomong gitu, emang kan ada yang ngingatinya juga kan. Tapi dalam sisi positifnya mah emang salah satunya itu buat ilmu pengetahuan, biar nambah ilmu sama ilmu keagamaan ada yang nggak paham ini ngomongin apa, ini ngomongin siapa ya orang yang siap tiba pasti dicari gitu. Terus ini humanisme lah intinya mah. Kan prinsipnya itu kan humanisme ya lu sendiri tahu lah ya nongkrong di sana rumah humanismenya. Ini gue belajar tentang humanisme itu dari stand up comedy juga ya. Bagus itu. Terus yang bikin komedian komika yang menarik itu bukan komedian yang jadi itu bagus itu kalau walaupun cerita nagari atau cerita apa tapi mereka pun menarik kudu unik. Nah yang jadi permasalahan nanti yang nonton stand up jika iya gitu cerita sih ngomong nanti cuma baca gak ada cuma ngelucuan doang yang mereka tulis nggak dikasih bumbu apa kan. Kadang-kadang gitu yang buat garing. Nah itu yang bikin garing. Harus ada kedinamisan ini. Harus ada dia bikin ada bumbu sedikit bumbu yang bikin menarik. Emang bener. Kalau yang bagus masih apa sih yang contohnya masih Dave Chappelle nonton.
itu orang sama. Coba deh walaupun data Inggris tapi Itu nama itu salah satu yang menarik ya. Kayak yang salah satunya yang pergaulan lah, jujur dan pergaulan kurang mana kan nonton stand up komedi Cimahi ya emang kayak gitu kan, tapi ya terhibur kan, kita kayak dapat pengalaman baru kan dalam segi ratio untuk saya terhibur teh humorisme lah ini 40% mana yang terhibur di sana 40% soalnya nyakit itulah itu kalau dia mengerti lah yang terkenal. Kalau gua mah ya apa ya 100% udah sama namanya stand up ya, salah buat menghibur kita biar tahu juga kan, salah satunya kan ketika kita galau lah itu galau menghadapi pergaulan itu namanya. masalahnya apa gitu Mbak, kenapa alasannya saya ngasih 40 lingkungannya beda. Nah, saya mah kan aku mahal, saya mah kan polos gak tau apa-apa ya. Kecuali tentang saya mah gak tahu tentang apa-apa, gak tahu apa yang dia mau masuk single, apa yang gak tahu TikTok kan ngapain aja polos polos. Nah, polos itu bukan berarti kamu gak tahu tentang Ya, gitu. bukan Bukan yang bukan polos itu yang berarti yang gak tahu segalanya. Nggak tahu segalanya, investasi apa, sepatu apa, yang kurang ada wawasan gitu polos teh. Kurang wawasan lagi. Itu salah satu ya di luar pergaulan berartinya itu kita ke stand up loh. Yang kedua itu kalau gua sendiri yang kedua ini main airsoft ya. Kita main airsoft edan-edanan kan, petualangan ya itu. Ini pergaulan yang ada di Cimahi itu selain stand up komedi yang buat kita terhibur ya ini airsoft kan. Yang kedua orang tuh pernah ngajak mana namanya rasanya main airsoftnya di Grow Airsoft Gun. Itu salah satu hal yang menarik tuh ini Grow tuh ini orang teh apa dengan jerambah alam tuh kita tembakan mau di mana kumaha tuh main airsoft, pengalaman mana kumaha teori sniper lu paling ya pas ngerasa teh kan macam mana kan bahannya pas apa airsoft perang airsoft teh kan sudah skirmish lah apa ya kita makan biasa lah. Kuring benang PTSD sih emang eta gitu. Tapi kan mana masa di Padalarang main lila ai urang mah da gara-gara unitna rusak teh atuh. Lila teh naon sih? Yes ya. Kuring geus nyawa eta ngakan dieu pun permainan unggul. Nah kuring ngerasa keur di medan perang ya. Berarti mana ngerasaan jika realistis gitu kan. Kuring geus main permainan. Nah aing soak aja siga sieun maot sih. Sieun maot. Eta nu karek anyar-anyaran pasti gitu. Tapi da urang mah kumaha main gitu teh tara keuhid da urang mah main jadi kayak teknik sniper geuning rap kayak sembunyi di tempat anu aman pisan senyap. Itu urang mah turun frontal. Menurut maneh main airsoft teh aya fun-na teh, high fun maneh kenal orang-orang nu tipe-tipe maneh kan eta anu urang adrenalin olahraga praktik tidak sama gitu. Nah, orang ini kita hampir mirip itu. Orang tuh menemukan di airsoft game menemukan jelema nu kos orang deui gitu. Jadi nya sasil lah itu. Soal kilo. Tuh lah. Suara kegilaan bermainnya terus pengalamannya lah eta nu top lah. Beda-beda ini pengalaman nanti buat karena airsoft jujur ya orang apresiasi deh. Terus ya selain airsoft kita main kemana lagi lagi? Main Teater ini ya. teater, oh ya teater dong. Sokuma orang sendiri pertamanya diajak Pak Dede, diajak nanya siapin buat konser di ini ya di non kebun awi kan lain kebun awi anu di konser teater biasa. biasanya ta awalnya
anu mah etanya orang-orang mah gimana itu. latihan ini baik penting time. Terus yang kedua kita latihan terus-terusan sampai pulang malam. Ente pulang paling malam pas eta jam berapa? Jam 10. Nah, jam 11, orang jam 11. Nah, tuh, udah pasti tamat di kampus ini. Ada pas sama langsung baru tuh nongkrong dulu lah. Pasti. Nah, menurut mana cuma tentang barudak, tentang mana dapat ilmu apa aja? Ilmu teh untuk ilmu detektif cara mendalami peran gimana, cara mendalami perannya kayak gimana gitu. Jangan kalau jadi aktor mah tuh bukan sekedar mainin muka doang aja, mainin ekspresi juga. Nah juga kepala jadi aktor itu lebih dalam sih bedanya pembelajarannya ya. Contohnya gini, lu muka panik, malah panik kan bisa kan muka. Tapi kalau suara panik kayak gimana? Habis belum tentu kan? Belum tentu. Ada yang panik. Itu siapa? Itu siapa? Nah itu siapa? Nah itu mah kalau pakai suara. Nah tapi kalau pakai Perasaan. nada gitu. Itu siapa? Tuh. Jadi nah itu yang mendalami itu tuh cara mendalami perannya tuh. Bukan cuma muka. Nah, cuma muka jadi semuanya ngaruh. Kalau gua mau belajar ini mengenai seseorang teh bisa dilihat ketika dia main karakter, dia main teater itu. Dia memerankan suatu drama, dia tuh kelihatan sifat aslinya gimana, bisa melihat sifat asli seseorang dari karakter dari teater ini. Enggak, jika orang ningali manehna tukang sandiwara, tukang ngawaduk gitu, tukang naon gitu, nada tukang naon gitu, jadi ketinggali waktu ikut teater. Mana ngerasa tuh, nah, orang ngerasakan gitu, jadi kenal karakter orang itu dari teater itu dari situ. Si iya kumaha gitu, lebih dalam lah mendalamnya gitu. Dan orang sendiri belajar dari senior kita lah, kayak Kang Aji, Kang Zul gitu, cara gimana orang tuh bersosialisasi jadi orang tuh gimana gitu. Gue belajar di situ kayak jadi gimana mereka kaku kumaha rek kieu gitu. Mana gitu teh lah memang gitu kata teh. Mau di barudak mah kalau tentang hal itu mas ya mah ya positif aja. Itu mah sendiwara. Oh kamu bisa itu sendiwara ya udah gitu. Nggak sampai ngeliatin psikologinya kayak gimana gitu. Nggak dalam bisa begitunya. Beda ya Terus kumaha ada menurut mana ada tambahan apa gitu mana yang didapatkan selain itu teh, kayak yang di KBB gimana itu ada menurut mana gimana gitu, perasaan mana gitu, pengalaman wah kah atau gimana ya? Dapat amanah nggak dari situ teh gitu gimana? Amanah itu cuma ngasain pahit doang sih. Pahit manisnya Ya kalau pahit manis mah ya itu pertama kali tampil benar, 2 kali tampil umum kan. Nah tapi masalahnya itu kesadaran masyarakatnya yang kurang gitu. Soalnya apa? Ya tahu itu mah kan semacamnya gitu kan, tapi tahu kan itu kan teater rakyat. Harus jangan sampai musnahkan gitu kan, jangan. Kayak apa ya? Dalam segi pendalaman karakter harus kan itu kan tuh mah harus bodor pisan kan. Nah kalau saya nggak bisa ngejamin ngebodor itunya. Terus ya kan menurut orang lain, menurut teman-temannya itu mah kan dia ya saya lucu, tapi menurut pandangan orang lain gimana? Nah itu belum, pandangan orang-orang beda-beda lah. Orang-orang beda-beda. Nah jadi itu yang paling itu. Saya itu tahu ada bagian yang membodornya tuh pada pagi
gak ada gadang-gadang suara yang ketawa gitu berapa aja sama gua ngebodor sama gua ngelawak gitu gak ada yang ketawa. Jadi ini yang generasi sekarang seperti ini. Jadi beda generasi beda selera humor. Nah itu betul. Beda selera humor gitu. Bagaimana caranya ini kalau saya jadi tokoh seni mah ini gimana caranya itu biar bisa beradaptasi sama generasi sekarang. Ya, ngerti. Kalau gua mah ini kalau dari teater bagi masanya yang ya balik lagi partisipasi rakyatnya juga kadang-kadang sedikit gitu. Artinya lebih gimana ya? Ini kan tradisional harus lebih dikembangin lagi, rakyatnya harus lebih inilah budaya kita gini harus lebih apresiasi lah intinya. Nah, soalnya apa sekarang mah udah Generasi lah. udah ada ini. Nah itu. Nonton terus ya terus jadi bagian hidup semuanya bagian hidup ada di sini. Dan menurut gue mah ya teater itu salah satu yang membangun diri gue sih. Gue jadi lebih tahu gitu, tentang hal-hal lah, banyak hal. Tapi gue yakin sih seni teater gak bakal musnah. Emang ya gimana itu kan Seni teater gak bakal musnah kecuali tapi kalau yang rakyat gitu mah kalau kita nggak pakai tindakan mah pasti pasti ditelan zaman. Soalnya apa konsep teater umum sama konsep teater rakyat juga kan beda ya. Nah, yang gitu dia takut itu makanya itu ya musnah. Terus gua soalnya teater ini dari teater ini gue jadi kenal banyak pengalaman sih, banyak ya soalnya buat film gitu itu belajar dari teater juga aku apresiasi itu. Kalau dalam cerita nah, ini mah pendapat saya kalau apa sih tadi kalau teater seni teater skill teater maksudnya karena film itu lebih cocoknya karena aktor casting juga bisa dalam segi pengcastingan ini cocok kata siapa itu. Nah itu lebih cocoknya di situ ke dalam segi penokohan gitu. Ya. Dan salah satu hal-hal yang ya dari pergaulan ini gue banyak belajar hal lah intinya. Terus Rev, kalau menurut lu yang terakhir nih, menurut lu aja ini, menurut lu yang kalau misalnya setelah karena teater kan lu bisa masuk ISBI kan? Nah Rev, karena teater lu bisa masuk ISBI kan? Karena ada basicnya lah gitu kan, benar nggak? Sebenarnya masih nggak ngaruh. Nggak pengaruh itu. Soalnya masih nggak ngaruh soalnya teater mah kan soalnya konsep film sama teater beda. Kalau teater itu kan lebih ke acara panggung, jadi harus live ke penonton ya di depan. Kalau film mah bisa diedit, bisa di apa-apa. Nah kenapa bisa masuk ke ISBI? Soalnya apa? Pertama nilai, kedua portofolio. Ada portofolio. Mengisi portofolio, pengalaman apa aja. Aku masukin teater aja, sengaja besiwa nyambung. Dan aku juga masukin film kamu. Good job guys. Aku masukin film kamu pada aku ngisi portofolio di ISBI. Masuk. Nah ini menurut lu kalau misalnya pergaulan di kampus gimana sob? Karena culture shock sih. Kamu baru tahu itu kan suatu hal yang benar-benar baru, terus benar-benar apa gitu. Jadi serasa kayak bukan apa ya? Unik gitu.
Ya karena lu ngambil jurusan seni pasti orang-orangnya unik-unik kan. Ya, unik-unik itu mah nggak salah ya, itu semua jadi kayak sekolah Amerika. Betul. Kalau di kampus lain ada yang bebas atau ada yang harus pakai baju-baju gitu? Kalau misalnya di kampus itu ada yang pakai uniform ada, cuman jarang gitu kalau di Amerika mah. Ya kan kalau di sini Di sini tuh pakai paling pakai jas doang. jas doang. Hmm. Di sana mah bebas. Tapi lu dapet jasnya nggak? Dapat jasnya mah. Pakai jas itu. Tunggu. Tapi kalau di ITB itu wah itu mah kan apa ya, bukan ya dalam segi seni itu kan lebih ke kerjasama kan. Ya. Kerjasama ini kan kalau kau bikin sesuatu tentang film itu kan ya ada kerjasama, komunikasi yang baik. Nah itu masalahnya teh ya, aku baru tentang hal itu pas aku setengah semester. Nah, aku kaget gitu, udah mah introvert, ngomong susah kumaha tapi apaikan lah, coba aja mungkin aku berubah. Akhirnya emang ada perubahan, ada pelanan saat itu. Alhamdulillah bisa ini sama ini, bisa nyambung circle sama mereka lah gitu. Menyambung sekarang umur jeruk. Ini pertama kali aku masuk organisasi di kampus di satu pendidikan, tetap pendidikan. Cuma pertama kali aku masuk organisasi tempat pendidikan cuma di kampus. Mau OSIS terjadi soal naon sieun. Soal naon awal namanya sieun gitu. Kalau IDT ini mau bukan naon tadi? Ya kita kampus ya. Terus kalau misalnya kalau misal OSIS mah emang agak sulit kan, tapi kalau kampus mah bener-bener pure lah kita gitu, bisa kenal banyak bener-bener karakter orang beda-beda kan, cara berorganisasi kan lu beda ya. Iya, soalnya kan sadar juga kalau gue introvert ke sebuah fakultas yang harus berekstrovert, aku juga harus belajar jadi ekstrovert. Itu terus ya cobain aja aku ikutin aja, udah berubah weh. Organisasi masuk, alhamdulillah keterima. Tapi itu ada temanmu yang nggak ikut organisasi juga ada. Berarti kamu terpilih Rafali. Walaupun aing boga keterbelakangan ieu kebetulan naonnya hese hyper fokus naon sih lain hyper fokus. Nah itu ADHD nah. Ya, tapi alhamdulillah lah. Sama ente disebut abah ya, Rat. Abah Turki Turki Rusia ngakak kata aduh disebut abah. Ya kalau organisasi emang gitu ngerti sih. Bukan ini mah seluruh angkatan. Kalau gua sendiri aku mah nggak pernah ikut organisasi sih, cuman jadi volunteer lah. Ya paling kalau eskul gitu, ada eskul robotik gitu. Gue tuh mau praktekin ke anak-anak, lu juga mau praktekin coding, tapi ada kejadian kan waktu itu kan. Gitu. HP hilang, terus mah kuat. Udah itu, gue ikut kayak volunteer ya. Ya salah satunya Earth Hour di Cima itu yang mengangkat tentang lingkungan hidup. Kayak melestarikan lingkungan hidup. Ya jangan sampai hemat energi, jangan sampai dibuang sampah sembarangan kayak gitu lah. Jangan sampai hemat energi. Maksudnya itu hemat energi. Jangan sampai kita membuang sampah sembarangan, maksud kurang. sorry ngomong gue. Ya gue juga mikir gimana katanya, ada orang kadang inget kadang enggak, soalnya udah lama. Salah dengan aing gitu nya guys. Kalau sejoli terus itu teh ieu dan sportnya masih disiplin perlintasan mana apa kan si Ridwan jadi membaturan orang teh Nabil ya.
si Ridwan itu anak disiplin perlintasan. Di disiplin perlintasan memang jujur ini komunitas menarik loh. Emang kita tuh nggak boleh ngelawan arah yang rel kayak gini, tahu nggak? Emang itu salah sih. Banyak orang yang lawan arah sih biasanya untuk mempercepat waktu, padahal itu tuh salah. Karena apa ya, itu tuh mengganggu keselamatan jalan raya lah intinya mah. Ya bagaimana kalau misalnya kayak gitu tiba-tiba ketabrak kan konyol gitu. Itu mah salah sendiri ya, salah sendiri itu balik lagi kesadaran masyarakatnya gitu. Nah ya mau merasa bosan hidup gitu ya. Bosan hidup. Nah, terus teh komunitas sejarah cuma heritage, terus Historia Van Bandung. Yang waktu itu Historia Van Bandung kita kemana deh, ke Mandala Wangsit kan? Mandala Wangsit itu merekonstruksi atau merekonstruksi sejarah yang pemberontakan apa? Terus naik tank apa? Sermon ya kan? Stuart M3A1 Stuart gitu. Replika lah. Terus tuh kalau di sisi lain ya gitu, gue biasa bergaul sama teman-teman ya, diskusi gitu lah, dari anak FSH dan banyak lagi lah, OSIS yang kayak gitu. Sama ini apa satu lagi, Ngabala, dia komunitas pencinta alam ya. Di Cimahi ada berapa banyak komunitas pencinta alam, mereka biasa sharing gitu. Gua sharing bareng mereka tentang bagaimana sih kita memelihara alam gitu. Bagaimana kita jangan jauh-jauh dulu lah, jangan muncak-muncak dulu, peliharalah alam di sekitar kita gimana gitu, perhatikan sekitar kita gimana gitu. Bukan pelihara diri sendiri, maksudnya pelihara alam gimana dulu kan, terusnya kesadaran diri sendiri kan. Nah itu yang utama itu betul. Dan yang lainnya paling ya di gereja sih, paling di gereja ya saya banyak belajar tentang keagamaan, gimana bergaul di gereja seperti apa gitu ya, paling seperti itu. Makasih Bung Revaldi udah mau menyempatkan waktu di podcast Mr. Paskar ini. Dan gue di sini minta maaf ya kalau ada kata yang salah atau menyinggung kalian lah, barudak gitu bisa pada nonton ya, ampun lah ya. Yang singgung lemah. Enggak lah. Ya bisa ya, ini juga buat nambah masukan dan pengalaman kalian gitu. Gue juga maaf agak samar-samarnya ngasih tahu, ini mah emang lah ada sesuatu hal emang yang menyamarkan nama, karena ada satu hal yang nanti bisa orang kesinggung atau gimana gitu. Betul kan Bung Revaldi, kalau kesinggung ya nggak enak lah kan. Intinya mah contoh yang baik-baiknya aja, yang buruknya buang gitu. Jangan ada bullying lah gitu antara barudak itu kan, yang senior junior itu ngapain bullying, nggak ada manfaatnya gitu. Terus lebih baik main bullying. Kalau gua mah lebih baik ini apa ya, yang kedua tuh ya lebih baik jangan memperbesar masalah, digede-gedekan gitu ya. Kalau kejadian video dia kan itu janganlah, jangan sampai kejadian gitu lagi. Bergaul aja, bergaul yang positif, pengalaman yang positif, tapi jangan positif covid atau kejepit. Kayaknya wae mana Revaldi ya. Itu ya guys, ada amanat, ada pesan untuk dari Bung Revaldi ke orang-orang, jangan gay. Akhir zaman sudah dekat. Hancur. Jangan gay tadi, jangan gay. Nyambung nanawan ya. Bukan jangan gay atau yang nyambung mah jangan ngebully. Akhir zaman sudah dekat, kalau misalnya saling ngebully negara bisa hancur dong, perang saudara kan, sampai kejadian gitu. Jangan ngebully. Kita semua sama, emang kalau mau dibully sama Allah kan, kita semua sama diciptakan sama Tuhan sama kan ya guys. Paling gitu aja, terima kasih
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk, mari, kawan-kawan, mari. Yuk, see you. Eh. Yeah.